sukses di ujian masuk perguruan tinggi negeri, ataupun masuk sekolah kedinasan, ataupun sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Nah, tips ini sangat bagus bagi teman-teman atau adik-adik sekalian, bisa digunakan dalam menghadapi ujian masuk ya. Ada 3 tips dari saya yang sangat bagus. Yang pertama yaitu rajin membahas soal atau rajin berlatih membahas soal-soal yang berhubungan dengan ujian masuk yang akan kita hadapi. Jadi penjelasannya begini, rajin membahas soal ini kita buat target ya. Targetnya misalnya 1 hari kita sanggup membahas soal materi yang berhubungan dengan ujian yang akan kita hadapi. Misalnya berapa kita sanggup, misalnya 50, 100 atau lebih ya, tergantung kita ya. Dan itu kita catat di buku atau di mana kita tulis. Jadi saya tulis itu, yang pertama saya harus membahas soal minimal 50 atau 100 soal per hari gitu ya. Jadi kalau misalnya materinya banyak, dicampur aja soalnya ya. Misalnya 5 materinya berarti dibagi 5 aja ya. Misalnya 100 dibagi 5 berarti berapa gitu ya, setiap mata pelajaran. Itu yang pertama ya. Jadi harus rajin berlatih atau membahas soal-soal yang berhubungan dengan materi yang akan kita ujiankan atau kita hadapi ya. Yang pertama. Yang kedua yaitu rajin membaca dan bertanya. Ya, di sini membaca itu setiap materi yang kita akan hadapi atau diujiankan ya. Misalnya materi-materi yang berhubungan dengan sosial, misalnya TWK ya, sejarah, di situ ada sejarah, ada sosiologi gitu ya, Pancasila, undang-undang dan sebagainya, itu harus kita baca ya. Atau bahasa Indonesia gitu ya, dan sebagainya. Jadi kita harus kita baca. Bagaimana kita bisa menjawab soal kalau kita tidak membaca materinya gitu ya. Jadi ini pun juga kita bikin target ya. Kita bikin target misalnya 1 hari kita sanggup bisa membaca materi itu berapa halaman misalnya, atau berapa lembar ya. Ditulis ya. Misalnya saya sanggup membahas materinya atau membaca materinya 1 halaman misalnya, atau 2 halaman, atau 3 halaman. Nah, tulis di situ ya. Jadi dipertanggungjawabkan setiap hari ya. Misalnya 2 halaman harus kita baca materi apapun ya, campur-campur atau 1 materi saja boleh ya. Yang penting tiap hari kita harus membaca gitu ya. Tanpa membaca materi maka soal nanti tidak akan bisa kita jawab, apalagi soal-soal berhubungan dengan sosial ya, IPS. Yang kedua tadi ada di poin yang kedua tadi ada bertanya. Nah, bertanya ini penting ya, karena kita yakin kalau kita ingin menghadapi ujian pasti masih banyak yang belum kita mengerti dan paham materi yang akan kita jawab atau soal yang kita jawab. Maka kita harus banyak bertanya. Nah, apa yang mau kita tanya? Kepada siapa kita bertanya? Yang pertama, kita bertanya bisa ke Mbak Google ya. Terus yang kedua, bisa ke guru, bisa ke teman, bisa ke orang tua, abang, kakak, ataupun mentor kita ya, kalau kita misalnya bimbel. Nah, apa yang kita tanya? Yang kita tanya adalah soal-soal atau materi yang tadi kita baca atau kita bahas. Jadi sebelum kita bertanya, tandai dulu mana soal yang misalnya kira-kira kita nggak paham, nggak ngerti, nggak bisa kerjakan, bikin tanda tanya di sebelahnya ya. Itu nanti akan kita tanyakan. Yang kedua, materi-materi yang belum kita paham itu juga boleh kita buat tanda tanya di sebelahnya ya. Nanti itulah yang akan ditanyakan kepada mentor, guru, orang tua, dan siapa saja yang bisa kita tanya, atau Mbah Google ya. Oke. Yang ketiga yaitu berdoa ya. Jadi doa ini penting ya. Ini sebenarnya kunci utama setiap kesuksesan dalam hal apapun ya. Kerja keras, sekerja keras apapun kita, kalau yang satu ini kita abaikan, mudah-mudahan tidak akan sukses. Karena kuncinya adalah di sini, yaitu doa ini berhubungan dengan Yang Maha Kuasa ya. Jadi tanpa izin Dia, apapun kita lakukan tidak akan berhasil. Jadi kita harus dekatkan diri kita, minta sama Dia ya. Jadi biar kita dikasih atau doa kita dikabulkan, maka kita harus dekatkan diri kita sedekat-dekatnya ya.
sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya. Jadi kalau kita meminta kepada orang yang sudah dekat, biasanya akan dikabulkan. Maka salah satu kuncinya adalah doa, ya, yakin dan percaya bahwa Tuhan atau Allah itu yang memberi kesusahan kepada kita. Tanpa Dia, hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Percaya apa tidak? Misalnya daun itu jatuh dari pohonnya karena siapa? Apa karena kita? Karena angin? Bukan, tapi karena Dia. Jadi sukses atau tidak suksesnya kita juga karena Dia. Jadi kuncinya adalah kepada Dia. Mintalah. Cara mintanya dekatkan diri kita. Ya, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Dia. Sehingga apa yang kita minta, insya Allah mudah-mudahan akan dikabulkannya. Begitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih, kurang lebih minta maaf. Sampai jumpa lagi.